Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Saya harap Anda mendapatkan istirahat yang nyenyak. Bagi Anda yang berasal dari Selandia Baru dan Pantai Timur, semoga Anda sudah pulih dari perjalanan Anda. Dan hari ini kita memiliki 4 presentasi lainnya dan kita akan mulai dengan sangkakala ketiga. Dan jika Anda memiliki catatan pelajaran, kita akan mulai di halaman 65. Tetapi sebelum kita mulai, kita ingin berdoa. Kita ingin memulai setiap sesi, pagi dan sore, dengan doa. Jadi, marilah kita menundukkan kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadapan tahta-Mu yang agung di dalam nama Yesus yang penuh kuasa. Karena kami tahu bahwa ketika kami datang dengan iman, Engkau mendengar dan menjawab doa-doa kami. Terima kasih telah memberi kami kehidupan pada hari ini. Kami memohon agar Engkau mencerahkan pikiran kami, membuka hati kami, dan memberdayakan kami untuk memahami dan membagikan apa yang akan kami pelajari hari ini dan sepanjang minggu ini. Kami berterima kasih atas janji kehadiran-Mu, dan kami mengklaim janji itu di dalam nama Yesus. Amin. Baik, sangkakala pertama melambangkan apa? Mengulas kembali pembahasan kemarin. Kehancuran Yerusalem. Sangkakala kedua menggambarkan peristiwa sejarah yang mana? Sangkakala ini menggambarkan kejatuhan apa? Kekaisaran Romawi. Dan kemudian ada sangkakala yang ketiga. Jadi, mari kita baca Wahyu pasal 8 dan ayat 10 di mana ada penjelasan tentang sangkakala yang ketiga. Kita memiliki beberapa simbol di sini. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya. Dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor. Dan ia menimpa sepertiga, perhatikan konsep sepertiga sekali lagi. Sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah, Wormwood, Absinthus. Dan sepertiga dari semua air menjadi absinthus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Jadi kita memiliki beberapa simbol dalam ayat ini. Kita memiliki bintang, jatuhnya bintang. Bintang dibandingkan dengan obor, ada sungai-sungai dan mata-mata air yang dicemarkan. Itu adalah air minum, tidak sama dengan lautan kemarin. Dan kita memiliki absinthus yang membuat pahit air dan ketika orang meminum air itu, mereka keracunan dan mereka mati. Itulah gambaran dari sangkakala yang ketiga. Sekarang mari kita lihat sedikit konteks sejarah sesuai dengan apa yang kita miliki dalam catatan pelajaran kita. Tidak ada keraguan bahwa bintang yang jatuh pada sangkakala yang ketiga menunjuk kepada siapa? Kepada setan. Namun, ini adalah detail yang penting. Bintang ini tidak dapat merujuk pada kejatuhan iblis yang asli dari surga karena hal itu terjadi pada saat kapan? Itu terjadi sebelum Minggu Penciptaan dan sangkakala ketiga terjadi pada era Kristen. Tidak mungkin mengacu pada kejatuhan iblis di kayu salib, karena iblis mengalami kejatuhan yang lebih jauh di kayu salib. Anda tahu bahwa Yesus dalam Yohanes pasal 12 berkata, penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan dalam Lukas pasal 10 ayat 18, dia berbicara tentang iblis yang jatuh seperti kilat dari surga. Ellen White menggambarkan hal itu sebagai kejatuhan iblis di kayu salib. Karena Yesus mengambil alih pemerintahan dunia, pemerintahan yang sah atas dunia, sehingga iblis pun terlempar di salib. Ini tidak dapat merujuk kepada dilemparkannya iblis di kayu salib karena sangkakala ketiga terjadi lama setelah Yesus mati di kayu salib. Jadi kita harus melihat konteks sejarahnya untuk memahami kapan hal ini berlaku. Meskipun sangkakala ini, kita di bagian bawah halaman 65. Meskipun sangkakala ini tidak dapat mengacu pada kejatuhan iblis yang asli di awal atau di kayu salib. Namun demikian bahasanya sangat mengingatkan kita pada kejatuhan Lucifer seperti yang dijelaskan dalam Yesaya 14 ayat 12-14. Benar. Mari kita baca ayat-ayat itu. Yesaya pasal 14 ayat 12-14. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur,
putera Fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ngomong-ngomong, apa yang dimaksud dengan Lucifer? Lucifer berarti bintang siang, itulah arti harfiah dari kata Lucifer. Jadi Lucifer diibaratkan sebagai bintang yang jatuh. Ayat 13, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi dosa Lucifer adalah dia ingin menggantikan siapa? Dia ingin duduk di gunung Allah, tempat kudus di gunung Allah, dan dia ingin menduduki tahta Allah. Apakah itu terdengar akrab? Sekarang mari kita kembali ke catatan pelajaran kita. Kaitan terminologis antara sangkakala ketiga dalam Yesaya 14 dan Wahyu 12. Tidak menyisakan sedikit keraguan bahwa kejatuhan iblis menjadi latar belakang dari sangkakala ketiga. Setan, sang bintang fajar, yang awalnya sempurna, murtad dan menjadi bintang yang seperti apa? Ia menjadi bintang yang jatuh. Dia kemudian melakukan apa? Ia mencemari dan meracuni Adam dan Hawa dengan ajaran-ajarannya yang sesat. Dan akibatnya seluruh umat manusia menjadi apa? Terinfeksi oleh virus dosa. Hasilnya adalah seluruh umat manusia berada di bawah apa? Hukuman mati. Itulah konteks di mana kita perlu melihat sangkakala yang ketiga. Sekarang kejatuhan bintang ini menggambarkan kemurtadan besar yang mencemari gereja dari dalam. Ketika Roma Kepausan naik ke tampuk kekuasaan, dari kekacauan yang ditinggalkan oleh orang-orang barbar di Kekaisaran Romawi. Apakah Anda ingat bahwa sangkakala kedua menggambarkan orang-orang barbar yang menghancurkan Kekaisaran Romawi? Kita telah mempelajarinya kemarin. Dan dari situlah muncul Kepausan Katolik Roma. Jadi, ini berbicara tentang periode di mana Kepausan Katolik Roma memulai kebangkitannya, bukan ketika mencapai puncak kekuasaannya. Sekarang pertanyaan krusialnya adalah, prinsip apa yang memungkinkan kita untuk mengatakan bahwa bintang yang jatuh melambangkan iblis? Dan juga melambangkan kejatuhan Kepausan Roma? Kita memiliki 3 alasan mengapa kita dapat mengatakan bahwa kejatuhan iblis ini benar-benar menjadi latar belakang kejatuhan gereja pada masa Konstantin dan setelahnya selama 2 abad berikutnya. 3 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, apa yang Alkitab kaitkan dengan iblis, sebenarnya ia capai melalui siapa, atau melalui apa? Melalui kuasa-kuasa manusia yang murtad. Anda semua tahu bahwa dalam Wahyu pasal 12 ayat 4 kita diberitahu bahwa naga itu berdiri di samping perempuan itu. Untuk menelan anaknya segera setelah anak itu lahir, naga itu melakukan hal ini. Tetapi siapa yang dimanfaatkan oleh naga itu? Siapa yang dimanfaatkan oleh iblis? Ia memakai Herodes, seorang penguasa Romawi. Bahkan dalam buku Great Controversy 438, Ellen White menulis. Jadi sementara naga, terutama melambangkan setan, dalam pengertian lebih lanjut, itu juga melambangkan, apa? Itu juga melambangkan Roma kekafiran. Demikian juga, ketika Roma kafir memberikan kuasanya kepada kepausan. Saya ingin Anda memperhatikan terminologi yang digunakan dalam Wahyu pasal 13 ayat 2. Perhatikan kutipan dari Ellen White ini. Pada abad ke-6, kepausan telah berdiri dengan kokoh. Artinya kepausan telah berdiri sebelum itu, bukan? Dan baru berdiri dengan kokoh pada tahun 538. Pada abad ke-6, kepausan telah berdiri dengan kokoh. Tahta kekuasaannya telah ditetapkan di kota kerajaan. Dan imam atau bishop Roma telah dinyatakan menjadi kepala atas semua gereja. Sekarang dengarkan ini. Kekafiran atau paganisme telah memberi tempat, kepada apa? Kepada kepausan. Dan teks apa yang kita temukan yang menunjukkan bahwa paganisme, Kekaisaran Romawi, telah memberikan kekuasaannya kepada kepausan? Wahyu 13 ayat 2. Naga itu telah memberikan kepada binatang itu. Jadi Roma yang kafir dibandingkan dengan apa? Dengan naga, kan? Naga itu telah memberikan kepada binatang itu, kekuatannya, dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar.
Jadi naga itu bekerja melalui Roma kafir. Baik ketika Yesus lahir dan kemudian Roma kafir memberikan kedudukan dan kuasanya kepada apa? Kepada kepausan. Di akhir zaman, Ellen White menjelaskan bahwa naga melambangkan para penguasa politik dunia. Bukankah naga itu melambangkan iblis? Ya, iblis bekerja melalui kuasa-kuasa yang kelihatan yang ia gunakan. Perhatikan pernyataannya dari buku Testimonies to Minister halaman 39. Para raja dan penguasa dan pemerintah telah menempatkan tanda antikristus pada diri mereka sendiri dan digambarkan sebagai apa? Jadi, naga itu melambangkan apa? Ya, terutama iblis, tetapi juga melambangkan raja-raja, para penguasa, dan pemerintah. Jadi dikatakan, aku melambangkannya sebagai naga yang pergi berperang melawan orang-orang kudus. Melawan mereka yang menaati perintah-perintah Allah, dan yang memiliki iman kepada Yesus. Jadi, itulah alasan pertama mengapa kita dapat mengatakan bahwa sangkakala ketiga, bintang kejatuhan, dapat melambangkan kepausan. Meskipun pada dasarnya ia melambangkan siapa? Terutama melambangkan iblis. Alasan kedua mengapa kita mengetahui hal ini adalah karena ketika Anda melihat Daniel pasal 7, ada tanduk kecil bukan? Dan tanduk kecil itu menganiaya siapa? Orang-orang kudus dari Yang Maha Tinggi. Dalam Wahyu 13, ada seekor binatang yang paling sering menganiaya orang-orang kudus. Dalam Daniel, tanduk kecil itu menganiaya umat Allah selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Dalam Wahyu pasal 13, binatang itu menganiaya umat Allah selama 42 bulan, ini adalah periode waktu yang sama. Namun, ketika Anda kembali ke Wahyu pasal 12, Anda akan menemukan bahwa perempuan itu melarikan diri ke padang gurun karena naga itu ingin membunuh perempuan itu. Jadi, jika Anda membaca Wahyu 13, tanduk dan binatang itulah yang menganiaya umat Allah. Tetapi Wahyu pasal 12 memberitahu kita bahwa selama 1 masa, 2 masa dan setengah masa, nagalah yang menganiaya umat Allah. Jadi, kepausan adalah utusan dari siapa? Itu adalah utusan naga, utusan setan. Alasan ketiga mengapa kita dapat mengatakan bahwa bintang yang jatuh ini melambangkan kepausan, dan bukan hanya iblis secara pribadi. Adalah karena apa yang kita temukan dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 dan 4. Di sini kita diberitahu secara eksplisit bahwa manusia durhaka meninggikan diri karena ia ingin menggantikan siapa? Ia ingin menggantikan Allah, duduk di bait Allah dan menunjukkan dirinya sebagai Allah. Apakah Anda memahami? Siapakah manusia durhaka ini? Manusia durhaka ini pada dasarnya adalah iblis, tetapi iblis bekerja melalui siapa? Bekerja melalui kepausan Roma. Dan sangat menarik bahwa dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9 kita diberitahu, dan dalam bahasa Yunani harfiahnya dikatakan demikian, bahwa manusia durhaka itu diberi kekuatan oleh iblis. Itu adalah terminologi yang digunakan di sana dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9. Jadi latar belakang dari ide yang diungkapkan di atas adalah bahwa setan tidak menyelesaikan pekerjaannya secara pribadi, tetapi melalui benih atau tubuhnya. Apa yang tidak dapat ia selesaikan di surga, ia lakukan di bumi melalui wakilnya, atau melalui agennya. Dan ketika Kristus bekerja melalui tubuhnya, apakah tubuh Kristus itu? Yaitu gereja. Iblis juga memiliki apa? Iblis juga mempunyai tubuh yang melaluinya ia bekerja. Apakah prinsip ini jelas? Sekarang, mari kita bicara tentang setan dan wakilnya. Di bukit pencobaan, Anda ingat bahwa iblis menawarkan kepada Yesus apa? Semua kerajaan dunia. Jika Yesus mau bersujud di hadapan setan, Yesus menolak tawaran semua kerajaan dunia. Tetapi pada masa Konstantinus, iblis menawarkan kepada uskup Roma kerajaan-kerajaan yang sama dan ia apa? Dan ia menerima tawaran itu. Jadi, jika Kristus menerima tawaran iblis, Kristus akan menjadi apanya iblis?
wakil iblis atau agennya. Tetapi pada zaman Konstantinus, ketika kepausan menerima tawaran kerajaan-kerajaan dunia, kepausan, yaitu barisan para paus, menjadi apa? Menjadi wakil iblis. Apakah Anda memahami prinsip ini? Sekarang mari kita baca pertanyaan-pertanyaan dari roh nubuat. Ellen White memahami hal ini. Ada seorang yang ditunjuk dalam nubuat sebagai manusia berdosa, siapakah dia? Dia adalah wakil iblis, itulah arti dari kata wakil. Dia adalah wakil iblis. Mengambil saran dari iblis mengenai hukum Allah yang tidak dapat diubah seperti tahtanya. Manusia durhaka ini masuk dan menyatakan kepada dunia bahwa ia telah mengubah hukum tersebut. Dan bahwa hari pertama dalam satu minggu, bukan hari ketujuh, adalah hari Sabat. Mengaku tidak dapat salah, ia mengklaim hak untuk mengubah hukum Allah agar sesuai dengan tujuannya sendiri. Jadi dengan sangat jelas Ellen White menjelaskan bahwa kepausan adalah wakil iblis, karena kepausan menerima tawaran kerajaan-kerajaan dunia. Kita juga menemukan pernyataan lain ini, Story of Redemption, halaman 327. Kompromi antara paganisme dan kekristenan, yang diajarkan pada zaman Konstantinus, menghasilkan perkembangan manusia durhaka. Yang dinubuatkan dalam nubuat sebagai orang yang menentang dan meninggikan diri di atas Allah. Apakah ini yang pada mulanya ingin dilakukan oleh iblis, meninggikan diri di atas Allah? Ya. Sistem raksasa agama palsu itu adalah sebuah mahakarya dari kekuatan siapa? Kekuatan setan. Sebuah monumen dari upayanya untuk mendudukkan dirinya di atas tahta untuk memerintah bumi sesuai dengan kehendaknya. Apakah ini yang ingin ia lakukan di surga? Jadi, melalui siapakah ia bekerja sekarang? Kepausan. Ellen White melanjutkan. Untuk mendapatkan keuntungan dan kehormatan duniawi, gereja dituntun untuk mencari bantuan dan dukungan dari orang-orang besar di dunia. Dan setelah menolak Kristus, gereja dibujuk untuk memberikan kesetiaan kepada siapa? Wakil iblis, uskup Roma. Dan ketika ia merujuk kepada uskup Roma, ia tidak merujuk kepada satu paus tertentu. Ia merujuk kepada seluruh suksesi para paus, dengan kata lain, ia merujuk kepada kepausan. Sekarang mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya, Roma kafir dan kepausan. Penting untuk memperhatikan urutan kronologis dari sangkakala kedua dan ketiga. Seperti yang telah kita pelajari, tahta iblis pada mulanya berada di mana? Kita tidak membahas hal ini di kelas, tetapi jika Anda membaca pekerjaan rumah Anda hari ini, Anda akan mengetahui bahwa pertama-tama tahta iblis berada di mana? Di Roma kafir, dan kemudian tahtanya dipindahkan melalui gereja Pergamus, yang merupakan periode Konstantinus, kemana? Ke Roma kepausan pada tahun 538. Jika Anda tidak membaca halaman-halaman ini dengan baik, Anda berada di bangku penonton sebelah kiri sekarang. Itu sebabnya saya menyarankan Anda membaca 12 atau 13 halaman ini. Sungguh membuka mata bagaimana agama Babilonia kuno ditransfer langsung ke kepausan dan akhirnya ke Amerika Serikat. Ini sangat menarik. Sekarang mari kita lanjutkan. Dalam semua garis besar nubuatan, Roma kafir selalu diikuti oleh apa? Oleh Roma kepausan. Apakah Roma kepausan berlanjut setelah kaki besi? Ya, karena kaki-kakinya terbuat dari besi dan tanah liat melambangkan gereja, besi melambangkan kelanjutan Roma. Jadi setelah Roma, kerajaan besi, ada kerajaan lain yang terbagi-bagi dan tanah liat melambangkan gereja. Apakah kita melihat di dalam Daniel 7 juga ada Roma kepausan yang mengikuti Roma kafir? Ya, karena ada naga yang menumbuhkan 10 tanduk, dan kemudian ada tanduk kecil yang merupakan kuasa berikutnya. Bagaimana dengan Wahyu pasal 12? Ya, setelah naga itu mencoba membunuh anak manusia itu naik kepada Allah ke tahtanya. Kemudian naga itu menganiaya gereja selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Kepausan adalah kekuasaan berikutnya yang muncul. Apakah itu benar tentang Wahyu 13? Ya, naga itu memberikan benih dan kuasanya kepada binatang itu dan kemudian binatang itu, kepausan, menganiaya gereja selama 42 bulan. Apakah Anda memahami atau tidak? Dalam 2 Tesalonika 2, ada penahan yang menahan kepausan untuk memanifestasikan dirinya, yang melambangkan kekaisaran Romawi.
Ketika penahan itu disingkirkan, apa yang terjadi? Kemudian manusia durhaka itu naik ke tampuk kekuasaan. Jadi, izinkan saya bertanya kepada Anda. Sangkakala apakah yang akan ditiup setelah sangkakala kedua yang menggambarkan invasi barbar dan kejatuhan kekaisaran Romawi? Apakah kuasa berikutnya yang akan muncul menurut garis-garis besar nubuatan? Itu pasti Roma Kepausan. Apakah Anda memahami saya atau tidak? Jadi, yang harus Anda lakukan adalah melihat kronologi ini. Sekarang mari kita pergi ke paragraf di tengah-tengah halaman 69. Nubuatan Daniel 7 tidak menyaksikan lagi bahwa setelah ke-10 tanduk menghancurkan kekaisaran Romawi, yaitu ke-10 tanduk, akan muncul kekuatan lain yang akan menaklukkan dan menajiskannya. 2 Tesalonika menjelaskan bahwa setelah penahanan itu disingkirkan oleh 10 tanduk, suku-suku barbar, manusia durhaka akan menyatakan dirinya duduk di dalam bait Allah, yaitu gereja, dan menunjukkan bahwa ia adalah Allah. Seperti yang ingin dilakukan iblis ketika ia jatuh dari surga dan ia berkata, "Aku akan menjadi seperti yang maha tinggi." Apakah Anda memahami sejauh ini? Sekarang mari kita beralih ke perspektif 2 Tesalonika 2, mari kita perjelas hal ini sedikit lagi. Dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus, ia selalu mengidentifikasikan bait Allah sebagai gereja. Tidak pernah sebagai bait suci Yahudi yang dibangun kembali seperti yang dipercayai oleh kaum futuris. Mereka berkata, "Oh, dikatakan bahwa Antikristus akan duduk di bait Allah. Jadi bait suci Yahudi harus dibangun kembali agar Antikristus dapat duduk di sana." Masalahnya adalah dalam semua ayat lain di mana Rasul Paulus merujuk kepada bait Allah, ia selalu mengatakan bahwa itu merujuk kepada gereja. Jadi, di manakah Antikristus akan duduk? Dia akan duduk di dalam gereja, dia adalah musuh dari dalam. Jadi, mari kita lanjutkan ke paragraf yang dimulai dengan Yohanes 17 ayat 12. Yohanes 17 ayat 12 menyebut Yudas dengan nama yang sama dengan manusia durhaka. Yudas disebut sebagai anak kebinasaan, manusia berdosa disebut sebagai anak kebinasaan. Jadi, apakah mereka harus memiliki karakter yang sama? Tentu saja, Yudas adalah orang dalam yang berpura-pura setia kepada Kristus, tetapi diam-diam mengkhianatinya dengan sebuah ciuman. Ketiga ungkapan dalam 1 Tesalonika 2, kemurtadan. Maksudnya adalah Anda tidak dapat murtad, kecuali Anda telah menerima kebenaran pada suatu waktu sebelumnya. Jadi kemurtadan, bait Allah yang adalah gereja, dan anak kebinasaan dengan jelas menunjukkan bahwa musuh dari dalam. Musuh yang jatuh dari dalam, akan mencemari dan meracuni apa? Akan meracuni gereja. 2 Tesalonika 2 ayat 6 dan 7 menggambarkan penahan dengan jenis kelamin maskulin dan netral. Pertama-tama Paulus berkata kepada jemaat Tesalonika, "Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia." Dan kemudian ia merujuk kepada orang yang menahan akan disingkirkan. Jadi dengan kata lain, Paulus menggunakan bentuk netral dan maskulin. Sekarang, apa artinya itu? Paragraf berikutnya. Dalam Roma 13 ayat 1-10, kita melihat fenomena yang sama. Paulus memulai dengan menyuruh jemaat di Roma untuk tunduk kepada siapa? Kepada penguasa yang memerintah. Kemudian dalam ayat 4, ia menggunakan kata ganti orang pertama tunggal, he, untuk merujuk kepada para penguasa yang memerintah. Apakah kamu mengerti maksud saya? Sangat jelas bahwa ia di sini tidak mengacu kepada orang tertentu, melainkan kepada siapapun yang memerintah kekuasaan sipil Roma pada suatu saat tertentu. Berapa banyak di antara Anda yang mengerti apa artinya? Bagus, kalian berempat. Baiklah, mari kita perhatikan pernyataan yang sangat menarik dari Kardinal Edward Manning. Dia adalah seorang yang berpindah dari gereja Anglikan ke gereja Katolik Roma. Dan kemudian ia diangkat menjadi kardinal di kemudian hari. Ia menulis pernyataan yang menarik ini, ia bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya ia gambarkan. Ia tidak tahu bahwa ia sedang menjelaskan bahwa kepausan adalah kuasa dari 2 Tesalonika 2. Mari kita baca apa yang ia tulis. Sekarang ditinggalkannya Roma, Anda ingat bahwa Konstantinus membawa wilayah kekaisaran ke Konstantinopel.
ke Istanbul, yang sekarang menjadi Istanbul, jadi inilah yang ia maksud. Sekarang, peninggalan Roma adalah pembebasan para paus. Dengan kata lain ketika Kaisar Konstantin pergi ke Kekaisaran Romawi Timur, apa yang terjadi dengan paus, dengan para paus? Mereka tiba-tiba dibebaskan, mengapa? Karena mereka berkuasa di barat. Ia melanjutkan, apapun klaim ketaatan yang dimiliki oleh para kaisar, dan apapun kepatuhan yang diberikan oleh paus, itu adalah untuk kaisar. Seluruh hubungan sebelumnya, yang tidak wajar dan dibatalkan lagi dan lagi oleh keburukan dan kemarahan para kaisar, akhirnya dibubarkan oleh kekuatan yang lebih tinggi. Pemeliharaan Allah mengizinkan, sekarang perhatikan invasi barbar. Pemeliharaan Allah mengizinkan serangkaian pemberontakan, Gothik, Lombard, dan Hungaria, untuk menghancurkan Italia, dan melenyapkan semua sisa-sisa kekaisaran. Apakah itu menggambarkan invasi barbar? Sangkakala kedua? Tentu saja. Apa yang terjadi ketika ini terjadi? Karena kaisar telah tiada, tidak ada hukum dan ketertiban di barat. Orang-orang barbar menghabisi ekonomi dan menyebabkan kehancuran dan kekacauan sosial. Jadi apa yang terjadi? Para paus mendapati diri mereka sendiri, satu-satunya sumber ketertiban, kedamaian, hukum, dan keamanan. Dan dari saat yang telah ditentukan ini apa? Pembebasan. Pembebasan dari siapa? Dari kekuasaan kaisar. Dan sejak saat pembebasan yang telah ditentukan ini, ketika dengan campur tangan ilahi, apa? Rantai-rantai itu terlepas. Demikianlah kuasa ini dikekang sebelumnya. Ya, rantai-rantai itu lepas dari tangan penerus Santo Petrus, sama seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada penguasa yang pernah memerintah di Roma kecuali wakil Yesus Kristus. Sungguh sebuah pernyataan yang luar biasa, ia tidak menyadari bahwa ia sedang mengomentari 2 Tesalonika 2 dan memberatkan kepausan. Saya yakin bahwa Manning tidak menyadari bahwa komentarnya menjelekkan kepausan. Sejarah membuktikan bahwa runtuhnya Kekaisaran Romawi memang berujung pada pembebasan Paus Romawi. Patut dicatat bahwa Manning menggambarkan kejatuhan Kekaisaran Romawi sebagai apa? Rantai yang jatuh dari tangan penerus Santo Petrus, belenggu itu diambil. Dari kata-kata Manning sendiri, kita dapat menyimpulkan bahwa runtuhnya Kekaisaran Romawi telah melepaskan rantai yang membelenggu uskup Roma. Apakah Anda memahami? Lihat, sangat penting untuk mempelajari sejarah, konteks sejarah, urutannya, tidak hanya menafsirkan simbol. Anda harus melihat pada periode sejarah apa simbol-simbol ini berlaku. Jadi mari kita lanjutkan ke halaman 71. Para bapak gereja mula-mula sepakat bahwa pengekangan itu merujuk kepada Kekaisaran Romawi secara umum dan kaisar-kaisar secara khusus. Paulus menegaskan bahwa jemaat di Tesalonika mengetahui identitas sang pengekang. Ia mengatakan bahwa kamu tahu siapa yang saya maksudkan, jika kamu membaca ayat itu dalam 2 Tesalonika. Namun, Paulus menulis dalam bahasa seperti apa? Bahasa yang terselubung, mengapa? Jawabannya adalah karena ia tidak dapat berbicara secara terbuka tentang kejatuhan Kekaisaran Romawi yang berkuasa pada zamannya. Mengapa tidak? Karena jika ia mengatakan bahwa Kekaisaran Romawi akan runtuh, ia dapat dituduh menghasut untuk melawan pemerintah Romawi. Oleh karena itu Paulus harus berhati-hati. Sekarang kaum futuris, dan juga Andrews University Study Bible, mengklaim bahwa penahan itu adalah Roh Kudus. Tetapi mengapa Paulus menggunakan bahasa yang terselubung jika ia hendak mengatakan bahwa penyingkiran Roh Kudus akan menyebabkan hal ini? Hal ini tidak kontroversial, orang Romawi tidak akan mempermasalahkannya. Sekarang mari kita perhatikan beberapa pernyataan dari para bapak gereja mula-mula di mana mereka mengidentifikasikan penahan itu sebagai Kekaisaran Romawi. Pertama-tama Tertulianus, kita tidak akan membaca semua pernyataan ini karena kita tidak punya waktu. Tertulianus hidup di antara tahun 160 dan 240, invasi-invasi barbar belum terjadi. Demikianlah ia menulis, karena misteri kejahatan telah bekerja. Hanya orang yang sekarang menghalangi harus menghalangi sampai ia disingkirkan. Dan kemudian ia mengajukan pertanyaan, rintangan apakah yang ada selain negara Romawi? Jadi, apakah yang menjadi penghalang?
Roma kafir. Kejatuhannya dengan tercerai-berai menjadi 10 kerajaan, ia memahami bahwa kekaisaran akan dibagi menjadi 10 kerajaan. Akan memperkenalkan antikristus di atas kehancurannya sendiri. Dan kemudian akan menyatakan si pendurhaka. Dia juga menulis, akhir dari segala sesuatu yang mengancam kesengsaraan yang mengerikan hanya terhambat oleh apa? Keberadaan kekaisaran Romawi yang terus berlanjut. Mereka hidup pada waktu itu. Perhatikan apa yang ditulis oleh Lactantius, pada awal abad keempat. Subjek itu sendiri menyatakan bahwa kejatuhan dan kehancuran dunia akan segera terjadi, hanya saja selama kota Roma masih ada. Sepertinya hal-hal seperti ini tidak perlu ditakuti. Dengan kata lain, semuanya baik-baik saja selama Roma berkuasa. Tetapi apabila ibu kota dunia itu jatuh, dan mulai diinjak-injak seperti jalan, seperti yang dikatakan Sibyls itu akan terjadi. Siapa yang meragukan bahwa akhir sudah tiba bagi kehidupan manusia dan seluruh dunia? Kota itulah, hanya kota itu yang masih mempertahankan semuanya. Jadi mereka benar-benar berdoa agar Tuhan mempertahankan kekaisaran Romawi karena mereka tahu bahwa sesuatu yang lebih buruk akan terjadi setelah itu. Perhatikan apa yang ditulis oleh Cyril dari Yerusalem. Ia hidup antara tahun 318 dan 386. Tetapi antikristus yang sebelumnya sudah disebut itu, akan datang ketika saatnya bagi kekaisaran Roma akan apa? Apakah mereka memahami hal ini? Tentu saja mereka mengerti, ketika kekaisaran Romawi telah digenapi dan akhir dunia sudah dekat. Mereka akan bangkit bersama-sama, 10 raja dari bangsa Roma. Jadi dia mengatakan bahwa perpecahan itu juga berasal dari Romawi, yang memerintah mungkin di pelbagai tempat yang berbeda, namun pada waktu yang hampir bersamaan. Dan setelah mereka, pada urutan ke-11, Antikristus, yang dengan sihirnya akan merebut kekuasaan Romawi dan raja-raja yang memerintah sebelum dia. 3 akan direndahkannya, dan 7 yang tersisa akan dijadikannya tunduk kepada dirinya. Ambrosius meninggal pada tahun 398. Setelah kejatuhan atau keruntuhan kekaisaran Romawi, Antikristus akan muncul. Chrysostom, ia meninggal pada tahun 407, pada saat ini invasi barbar sedang berlangsung. Dia berkata, ketika kekaisaran Romawi disingkirkan, dia benar-benar mengacu pada 2 Tesalonika 2. Maka dia, yaitu Antikristus, akan datang. Dan tentu saja, selama ketakutan akan kekaisaran ini masih ada, tidak seorang pun akan meninggikan diri. Tetapi ketika hal itu dibubarkan, dengan kata lain ketika kekaisaran dibubarkan, dia akan menyerang dengan anarki dan berusaha untuk merebut pemerintahan, baik dari manusia maupun dari Allah. Mari kita bicara tentang Jerome, orang yang menerjemahkan kitab suci Vulgata yang terkenal itu. Dia menulis, dia yang menghadang, yang berarti menahan, disingkirkan. Namun kita tidak menyadari bahwa Antikristus sudah dekat. Dia berkata, orang-orang barbar sedang menyerbu sekarang. Kekaisaran Romawi sedang disingkirkan, dan dia berkata, namun kita tidak menyadari bahwa Antikristus sudah dekat. Ellen White juga menulis beberapa pernyataan penting. Ia menulis dalam buku Great Controversy halaman 49. Semangat kompromi dan penyesuaian ditahan. Diapakan? Ditahan oleh apa? Oleh persekusi hebat yang selama beberapa waktu lamanya diderita oleh gereja di bawah paganisme, dengan kata lain di bawah kekaisaran Roma. Tetapi dengan berakhirnya persekusi ini di zaman Konstantin, sangkakala ketiga, dan kekristenan memasuki ruang-ruang mewah dan istana raja-raja, ia mengesampingkan kesederhanaan Kristus dan para rasulnya demi kemegahan dan kesombongan para imam dan penguasa kafir. Dan sebagai ganti tuntutan-tuntutan Allah, ia menggantikannya dengan teori-teori dan tradisi-tradisi manusia. Dalam pernyataan yang dibuatnya ini, apakah kepausan sekarang dibatasi lagi? Siapa yang menahan kepausan? Ada 2 jawaban. Pertama, revolusi Perancis, luka yang mematikan. Dan kedua, Amerika Serikat, bumi menolong wanita yang dianiaya. Dan Prancis memberikan luka mematikan kepada kepausan, yang masih belum sembuh. Jadi Ellen White menggambarkan bahwa pengekangan kekuasaan sipil di dunia akan disingkirkan lagi. Perhatikan pernyataan ini.
Bila mana pengekangan sekarang yang dipaksakan oleh apa? Sama seperti Roma, oleh pemerintahan-pemerintahan sekuler yang pernah mengekang kepausan sebelumnya dan kemudian kepausan bangkit berkuasa hingga menerima luka yang mematikan. Ellen White berkata, bila mana pengekangan sekarang yang dipaksakan oleh pemerintahan-pemerintahan sekuler, diapakan? Disingkirkan, dan Roma, dia berbicara tentang Roma kepausan, dikembalikan ke kekuasaannya yang sebelumnya. Maka akan terjadi suatu kebangkitan yang cepat pada tiraninya dan penganiayaannya. Pernyataan yang sangat signifikan bukan? Karena ia menggunakan terminologi yang sama dengan 2 Tesalonika 2, disingkirkannya pemerintahan sekuler akan menyembuhkan luka. Dan kepausan akan melakukan apa yang telah dilakukannya selama periode kekuasaannya. Dan kemudian Don mengajukan pertanyaan yang sangat menarik kemarin tentang Ellen White. Dan apakah ia mengatakan sesuatu tentang disintegrasi kekaisaran Romawi? Ini adalah satu-satunya pernyataan yang dapat saya temukan dalam tulisan-tulisan Ellen White, mungkin masih banyak lagi yang belum saya temukan. Di mana dia menggambarkan kehancuran kekaisaran Romawi oleh invasi barbar. Bagaimana kekaisaran hancur berkeping-keping dan kemudian dari situ kepausan muncul. Ini dari manuskrip rilis volume 1 halaman 50. Kekaisaran Roma yang luas apa? Di sini kita dapati apa yang dilakukan invasi barbar, hancur berkeping-keping, dan dari apanya? Dari puing-puingnya bangkitlah kekuasaan yang besar itu, Gereja Roma Katolik. Gereja ini menyombongkan infalibilitasnya dan agama keturunannya. Jadi, apakah Ellen White mengakui bahwa invasi-invasi barbar telah mengikis habis kerajaan mereka dan menghancurkan kekaisaran mereka? Ia tentu saja mengakui hal itu. Apakah dia berpikir bahwa kita membutuhkan 4 sangkakala untuk menggambarkan peristiwa bersejarah itu? Saya sangat meragukannya. Sekarang mari kita bicara tentang bintang jatuh. Sangkakala ketiga menggambarkan bintang yang jatuh dari surga sebagai lampu yang menyala. Sekarang kita harus melangkah lebih jauh lagi, yaitu sebagai lampu yang menyala. Oleh karena itu, kita tidak hanya harus menemukan arti dari kata bintang, tetapi juga ungkapan apa, lampu yang menyala. Seperti yang telah kita lihat pada contoh pertama, bintang yang jatuh melambangkan siapa? Setan. Beberapa ayat kitab suci menjelaskan hal ini dengan sangat jelas. Jadi mari kita perhatikan ayat-ayat tersebut. Yesaya 14 ayat 12-14 sudah kita baca. Mari kita baca Wahyu 12 ayat 7-9. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikhael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, diapakan, dilemparkan keluar. Si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia. Dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dalam Lukas pasal 10 ayat 18, Yesus berkata bahwa ia melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ellen White mengatakan bahwa ini adalah kiasan untuk pengusirannya pada mulanya. Tetapi ia menjelaskan bahwa ini secara khusus berbicara tentang pengusiran iblis di kayu salib. Perhatikan apa yang dikatakan dalam Lukas 10 ayat 18. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis, jatuh seperti kilat dari langit. Apakah ini mirip dengan apa yang kita lihat pada sangkakala yang ketiga? Tentu saja. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ngomong-ngomong, di dalam kitab suci, malaikat-malaikat diibaratkan sebagai lampu. Apakah iblis itu malaikat? Ia adalah bintang yang jatuh, tetapi malaikat juga disebut lampu. Perhatikan Yehezkiel pasal 1 ayat 13 dan 14. Di tengah makhluk-makhluk hidup itu, yaitu malaikat, kelihatan seperti bara api yang menyala. Seperti apa, suluh, menarik, yang bergerak kian kemari di antara makhluk-makhluk hidup itu. Api itu terang, dan dari api itu keluar apa? Aku melihat setan jatuh seperti apa? Seperti kilat. Malaikat-malaikat di sini dibandingkan dengan lampu. Ayat 14, makhluk-makhluk hidup itu terbang ke sana kemari seperti apa? Kilat.
Bagian atas halaman 75. Namun, seperti yang telah kita lihat, bintang yang jatuh dari langit pada titik ini, tidak dapat secara langsung mewakili siapa? Iblis, karena ia telah jatuh jauh sebelumnya, baik dari surga maupun di kayu salib. Maka bintang itu pasti melambangkan sesuatu yang datang kemudian. Sekarang mari kita melangkah lebih jauh. Bukan hanya iblis yang dikatakan sebagai bintang, tetapi juga malaikat-malaikat yang dikatakan sebagai lampu atau suluh seperti yang dikatakan di sini. Karena di dalam Perjanjian Baru, lampu sebenarnya adalah suluh. Mereka tidak memiliki lampu seperti yang kita kenal sekarang, lampu-lampu itu sebenarnya adalah obor. Jadi bintang-bintang tidak hanya melambangkan malaikat di dalam Alkitab, tetapi seringkali juga melambangkan umat Allah yang menjadi agen-agen Allah dalam memberitakan Injil yang murni. Dalam Wahyu 1 ayat 20, ketujuh bintang di tangan kanan Yesus melambangkan para rasul atau gembala-gembala dari ketujuh jemaat. Jadi ya, iblis disebut sebagai bintang, bintang yang jatuh, tetapi bintang juga dapat melambangkan apa? Dapat juga melambangkan umat Allah. Perhatikan Wahyu pasal 1 ayat 20. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah, apa? Malaikat, atau utusan-utusan, lebih baik. Ketujuh jemaat. Dan ketujuh kaki dian itu, yang kamu lihat itu adalah apa? Ketujuh jemaat. Ketujuh bintang itu ada di tangan kanan Yesus. Dan ini melambangkan fakta bahwa Yesus apa? Yesus mengarahkan pekerjaan para utusan itu. Ketujuh jemaat melambangkan apa? Tujuh era atau periode sejarah gereja yang berurutan. Sehingga ketujuh bintang itu pasti melambangkan para utusan atau gembala, yang memberitakan pekabaran Allah kepada jemaat-jemaat di setiap periode tersebut. Apakah Anda memahami maksud saya? Artinya, masing-masing dari ketujuh jemaat memiliki satu bintang. Dan setiap bintang itu mewakili para pemimpin agama pada masa tertentu, yang diwakili oleh jemaat tersebut. Para pengkhotbah ini harus menjaga kebenaran Injil yang murni. Bagaimana caranya? Hidup. Mereka tidak boleh menjadi bintang-bintang yang jatuh, mereka harus menjadi bintang-bintang yang tetap di langit yang memancarkan cahayanya. Mari kita lanjutkan, Wahyu 12 ayat 1. Karena di sini dikatakan bahwa bintang-bintang tidak hanya melambangkan malaikat, tetapi juga melambangkan apa? Manusia yang melakukan perintah Tuhan. Dalam Wahyu 12 ayat 1, 12 bintang pada mahkota perempuan itu melambangkan apa? Ke-12 rasul anak domba. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengajarkan kebenaran seperti yang ada di dalam Yesus. Dalam Zaharia 9 ayat 16, para nabi melihat umat sisa terakhir di bawah lambang bintang-bintang di atas mahkota kemuliaan. Dalam Daniel 8 ayat 10 dan ayat 24, kita diberitahu bahwa tanduk kecil itu menjatuhkan bintang-bintang, yang melambangkan mereka yang telah dianiaya selama periode kekuasaan kepausan. Dan dalam Daniel 12 ayat 3 kita diberitahu bahwa orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Jadi apakah bintang-bintang mewakili umat Allah yang setia juga? Tentu saja, asalkan mereka bukan bintang jatuh. Sekarang Ellen White memberikan komentar yang mendalam tentang bintang-bintang. Hal ini terdapat dalam Kisah Para Rasul, halaman 586 dan 587. Inilah firman dari Dia, yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya. Perkataan ini diucapkan kepada siapa? Guru-guru di dalam sidang. Mereka yang dipercayakan oleh Allah dengan tanggung jawab yang berat. Jadi, apakah yang dilambangkan oleh bintang-bintang itu? Para guru di dalam gereja. Dan mereka dipercayakan dengan apa? Dengan tanggung jawab yang berat. Pengaruh-pengaruh yang manis yang harus berlimpah-limpah dalam sidang dihubungkan dengan apa? Pendeta-pendeta Allah yang harus menyatakan kasih Kristus. Bintang-bintang di langit adalah di bawah pengendaliannya. Ia memenuhi mereka dengan terang. Ia menuntun dan mengendalikan pergerakan-pergerakan mereka. Apa yang akan terjadi jika mereka tidak diarahkan oleh Kristus? Jika ia tidak melakukan hal ini, mereka akan menjadi apa? Bintang-bintang yang jatuh.
Apakah Anda memahami hal ini? Demikianlah dengan pendeta-pendetanya. Mereka adalah alat-alat pada tangannya, dan segala kebaikan yang mereka lakukan dikerjakan oleh kuasanya. Melalui mereka terangnya harus bersinar. Juru selamat menjadi efisiensi mereka. Jika mereka memandang kepadanya sebagaimana mereka memandang kepada Bapa, mereka akan disanggupkan melakukan pekerjaan, siapa? Pekerjaannya. Sementara mereka menjadikan Allah tempat bergantung mereka, Ia akan memberikan kepada mereka kecemerlangannya untuk membiaskan kepada dunia. Bukankah itu pernyataan yang luar biasa? Jadi, apakah iblis memiliki bintang-bintang jatuh yang melakukan perintahnya? Dia adalah bintang yang jatuh, tetapi apakah dia memiliki bintang-bintang yang jatuh? Ya. Apakah Yesus adalah bintang pagi yang terang? Ya. Apakah dia juga memiliki bintang-bintang yang melakukan perintahnya? Tentu saja, tapi itu bukan bintang-bintang yang jatuh, melainkan bintang-bintang yang tetap di langit yang memancarkan cahaya. Saya harap Anda memahami saya. Sekarang mari kita lihat sisi positif dari lampu yang menyala. Ada sisi positif dari bintang sebagai lampu yang menyala. Kata lampu, yang dalam bahasa Yunani adalah lampades. Dalam Wahyu 8 ayat 10 merujuk kepada obor yang menyala. Yohanes 18 ayat 3 menggunakan kata yang sama untuk menggambarkan orang-orang Farisi yang datang dengan obor untuk menangkap Yesus. Jadi, lampu pada waktu itu sebenarnya obor. Kisah Para Rasul 20 dan ayat 8 menjelaskan tentang obor yang memberi penerangan ketika Rasul Paulus berkhotbah panjang lebar pada suatu malam. Dan berkhotbah hingga lewat tengah malam dan Tihus terjatuh dari jendela. Dan harus dibangkitkan oleh kuasa Allah, dan engkau pikir saya bertele-tele, saya memberitahukannya kepada orang-orang. Kitab suci tidak hanya membandingkan umat Allah dengan bintang-bintang, tetapi juga dengan apa? Dengan lampu-lampu. Iblis adalah bintang tetapi ia adalah lampu, lampu yang jatuh. Umat Allah adalah bintang dan lampu, tetapi mereka bukan lampu yang jatuh. Perhatikan Yesaya 61 ayat 1 dan 2 di mana kita diberitahu bahwa kitab suci tidak hanya membandingkan umat Allah dengan bintang-bintang, tetapi juga dengan lampu atau obor yang memancarkan terang Allah ke atas dunia yang gelap. Yesaya 62 ayat 1 dan 2. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang. Sampai kebenarannya bersinar seperti apa? Cahaya dan keselamatannya menyala seperti apa? Seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Itulah kemuliaan lampu, kemuliaan obor. Dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Mari kita lewati bagian berikutnya, 2 Korintus 4 ayat 5, dan 6 karena kita harus melanjutkannya. Mari kita masuk ke Matius 5 ayat 14-16. Yesus berkata kepada para pengikutnya, kamu adalah apa? Tunggu sebentar, saya pikir Yesus adalah terang dunia. Tahukah Anda, apakah Yesus mengkontradiksi dirinya sendiri ketika ia berkata, akulah terang dunia, kamu adalah terang dunia? Tidak, dia adalah matahari dan kita adalah bulan. Matahari memiliki cahaya asli, bulan memantulkan cahaya matahari. Jadi Yesus adalah bintang pagi, tetapi mereka yang menjadi pengikutnya dan memberitakan Injil yang murni adalah bintang-bintang di bawah kepemimpinan bintang itu. Jadi ia berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, nah ini bukan kata yang sama dengan lampades, tapi ini kata luhnos, tetapi itu sinonimnya. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, katanya ialah luhnia, sehingga menerangi, katanya lampu. Jadi, Anda lihat bahwa kata luhnos dan kata lampades itu sinonim. Demikianlah dikatakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Dan kemudian ia berkata, demikianlah hendaknya terangmu, yaitu terang pelita itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Apakah terang itu? Yaitu tabiat, perbuatan baik, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sekarang saya tidak akan membacakan perikop berikutnya karena Anda sudah sangat mengenalnya, yaitu perumpamaan tentang 10 gadis. Menarik, kata lampu digunakan beberapa kali, kata ini disorot di sana. Apa yang diwakili oleh para pengiring pengantin? Mereka melambangkan umat Allah yang menerangi jalan menuju ruang pernikahan Yesus dengan umatnya, bukan?
Jadi, apakah umat Allah dapat diibaratkan sebagai lampu? Mereka tentu saja dibandingkan dengan lampu. Sekarang mari kita lanjutkan ke halaman berikutnya, halaman 78. Perikop dalam Matius 25 menggambarkan umat Allah yang menerangi jalan menuju ruang mempelai laki-laki untuk pernikahan. Gagasan dalam perumpamaan ini adalah bahwa manusia memancarkan terang seperti apa? Seperti lampu. Perhatikan pernyataan menarik ini dari Christ Object Lessons, halaman 414. Demikianlah pengikut-pengikut Kristus harus menyinarkan terang ke dalam dunia yang gelap. Dengan Roh Kudus, itulah minyak di dalam pelita. Firman Allah adalah terang manakala ia menjadi kuasa yang mentransformasi kehidupan si penerima. Oleh menanamkan dalam hati mereka prinsip-prinsip sabdanya, Roh Kudus mengembangkan dalam manusia sifat-sifat Allah. Terang kemuliaannya, tabiatnya, harus, apa? Bersinar dari para pengikutnya. Jadi, kemuliaan yang asli itu milik siapa? Yesus, kita memantulkan kemuliaan. Apakah itu juga berlaku untuk pekerjaan iblis? Iblis adalah bintang yang jatuh, lampu yang jatuh. Jadi apakah ia bekerja melalui lampu-lampu yang jatuh lainnya? Tentu saja, bintang-bintang yang jatuh. Kemudian ia menyimpulkan dengan mengatakan, dengan demikian mereka harus memuliakan Allah, untuk menerangi jalan ke rumah mempelai laki-laki. Ke kota Allah, ke perjamuan nikah anak domba. Saya tidak tahu apakah kita akan bisa sampai pada bagian dalam catatan pelajaran kita yang membahas tentang adat istiadat pernikahan. Anda harus membacanya. Karena kadang-kadang umat Allah disebut sebagai tamu-tamu di pesta pernikahan. Dan mereka juga disebut sebagai mempelai wanita. Jadi bagaimana mereka bisa menjadi mempelai dan para tamu? Kita mungkin tidak punya waktu untuk membahasnya, tetapi hal ini akan dijelaskan dengan sangat teliti pada bagian menjelang akhir catatan pelajaran tentang pernikahan. Sekarang Wahyu 4 ayat 5 adalah ayat yang sangat menarik, mari kita baca. Dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu. Dan 7 obor, kata yang sama lampades, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu, itulah ketujuh roh Allah. Jadi, apa yang dilambangkan oleh 7 kaki dian? Melambangkan gereja. Dan gereja menerima minyak. Dan gereja memberikan apa? Terang karena kaki dian melambangkan 7 gereja. 7 periode sejarah gereja. Jadi, selama 7 periode sejarah gereja, minyak masuk ke dalam kaki dian pada periode jemaat itu dan gereja memberikan apa? Gereja memberi terang. Jadi, gerejalah yang memancarkan terang Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus. Kebetulan Alkitab juga berbicara tentang firman Allah sebagai pelita. Apa yang dikhotbahkan oleh umat Allah? Mereka memberitakan firman, bukan? Jadi umat Allah adalah lampu karena mereka memberitakan isi yang terdapat di dalam pelita itu. Demikianlah dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan akhirnya Yohanes Pembaptis disebut sebagai lampu yang bersinar. Kepada siapakah Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian? Ia memberikan kesaksian tentang Yesus, bahkan dikatakan dalam Yohanes 1 bahwa ia bukanlah terang. Namun dalam Yohanes 5 ayat 35, ia disebut sebagai lampu. Jadi, siapakah Yohanes Pembaptis itu? Ia adalah terang yang lebih kecil yang membawa orang kepada apa? Kepada cahaya yang lebih besar. Bagian atas halaman 79. Pernyataan yang sangat menarik dari Ellen White yang berbicara kepada para pemuda di gereja. Kamu adalah, apa? Pembawa terang Allah. Dia telah menempatkan di tanganmu sebuah, apa? Sebuah lampu? Apakah pelita itu? Firman Allah. Dia telah menempatkan di tanganmu sebuah lampu yang harus kamu ratakan sumbunya dan pelihara supaya tetap menyala baginya. Jadi, apakah Anda mengikutiku sejauh ini? Sekarang mari kita lihat sisi negatif dari lampu. Kita mungkin tidak akan bisa menyelesaikan bagian ini, tapi mari kita lakukan yang terbaik sebelum sesi pertama selesai. Wahyu 8 ayat 8 menunjukkan bahwa para hamba-hamba Allah dan guru-guru, yaitu malaikat-malaikat atau bintang-bintang jemaat pada masa itu, seharusnya melakukan apa? Mereka seharusnya bersinar seperti lampu. Namun, apa yang terjadi? Mereka jatuh dalam tugas mereka dan mencemarkan airnya. Dengan kata lain, para guru mulai mengajarkan apa?
kesalahan, ajaran sesat, gagasan-gagasan murtad. Ellen White menulis dalam Bible Echo, tanggal 1 November tahun 1892. Setan dulunya adalah Lucifer. Siapakah dia? Pembawa terang, cahaya Allah yang bersinar di dalam dirinya. Pembawa terang, yang mendapat bagian kemuliaan Allah di surga. Sebelum jatuh ke dalam dosa, Lucifer adalah pembawa terang, bintang yang bersinar, seperti pelita yang membawa kemuliaan bagi siapa? Kepada Allah. Namun, ketika ia menjadi sombong dan berusaha untuk memuliakan dirinya sendiri, ia menajiskan dan menyakiti hati para malaikat dengan tuduhan-tuduhan palsu terhadap Allah. Sebagai akibatnya, ia jatuh dari surga dan ia menjadi bintang yang jatuh atau lampu yang jatuh. Hal yang serupa terjadi di dalam gereja para rasul. Pada mulanya, ini mencerminkan kemurnian Injil Yesus. Namun, seiring berjalannya waktu, ia jatuh ke dalam kesesatan, meracuni air murni Injil, dan membawa kematian rohani. Amsal 13 ayat 9 mengatakan, terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Jadi, apakah orang fasik juga disebut sebagai pelita? Tentu saja. Yudas 11-13 berbicara tentang bintang-bintang yang mengembara yang tidak memiliki jangkar. Dan membandingkannya dengan 3 orang murtad yang terkenal dalam perjanjian lama, yaitu Kain, Korah, dan Bileam. Mari kita baca ayat-ayat itu. Celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain dan karena mereka, oleh sebab upah, menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasihmu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantung dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Dan kemudian dikatakan apa? Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Berbeda dengan bintang jatuh, bagi mereka yang mempelajari nubuatan tentang bintang fajar. Bintang fajar bersinar di dalam hati mereka, dengan demikian bintang yang bersinar berbeda dengan bintang yang jatuh. Anda mengerti apa yang telah kita pelajari sejauh ini? Sekarang kita masih harus berbicara tentang pencemaran air, mata air, dan kepahitan, absintus. Dan itu akan menjadi topik yang akan kita pelajari dalam episode menarik berikutnya.